Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Mejo Channel dalam bingkai motivasi dan informasi. Mungkin di sekitar kita pernah ada yang nyeletuk bicara karma. Karma, apa sih karma? Ada yang mengatakan itu sebuah balasan. Ada yang mengatakan karma itu adalah ngunduh wong pakarti. Artinya orang yang memanen hasil perbuatannya. Karma, ada yang mengatakan bahwa karma itu adalah sebuah imbalan. Ada yang mengatakan itu dari hukum kausalitas. Jadi kita mencoba sepakati kalau karma itu dimaknai bahwa balasan dari hukum kausalitas alam, hukum sebab akibat. Bisa diartikan begitu. Tetapi ada juga yang mengatakan karma itu adalah balasan atas nama tindakan perilaku kita. Nah, karma mungkin dibuat sinonim dengan sebuah balasan. Nah, ada yang mengatakan karma baik, ada yang mengatakan karma jelek. Karma baik berarti seseorang telah melakukan tindakan menanam kebaikan. Akhirnya setiap pergerakan di lingkungannya, setiap tindakan, setiap dinamika perjalanannya ada balasan-balasan kebaikan yang tidak diduga. Tapi sebaliknya ketika itu karma buruk, ada yang mengatakan bahwa dia juga akan mendapatkan balasan-balasan seperti misalnya ketika seseorang menebarkan kebencian, maka di mana-mana dijauhi orang. Ketika seseorang menebar kebaikan, maka di mana-mana muncul perkawanan. Nah, jadi itulah karma. Ada yang mengatakan begini, apa karma itu esensinya seperti budaya atau mungkin dari agama sebelah? Kita hanya mencoba menyamakan persepsi saja. Kalau misalnya kita menggunakan istilah karma adalah balasan. Kalau menggunakan istilah karma itu adalah imbalan. Ya. Seorang yang miskin tetapi tutur katanya baik bisa diartikan bahwa dia sedang membuat karma positif atau karma baik, dan dipastikan pasti hasilnya akan baik. Oke, sebenarnya asal muasal karma dari mana? Atau kalau kita bicara hidup, ya, sinau urip, alam ini sebenarnya menggemakan kebaikan juga menggemakan keburukan. Jadi alam ini bersifat gema dan menggemakan. Ketika lorong hati kita bicara tentang kebaikan, maka bisa dipastikan bahwa dia sedang melakukan karma. Ya, artinya apa sih? Karma kebaikan sedang dijalankan. Tapi ada juga orang yang berbuat buruk, melakukan kemarahan, melakukan tindakan merusak bumi, maka mereka akan menerima karma-karma buruk. Maka setiap tindakan yang jahat, seseorang akan menuai kejahatan. Tapi setiap tindakan yang baik, maka seseorang akan menerima kebaikan. Maka jangan pernah lakukan karma-karma yang negatif, karma-karma yang jelek, karma-karma yang jahat, ya. Karena apa? Dia akan terus berbuah dan menjadi masalah di kemudian hari. Jadi setiap tindakan pasti ada konsekuensinya. Setiap tindakan pasti ada imbalannya. Maka saya katakan tadi, alam ini menggemakan. Yang kedua, alam ini bersifat hukum kausalitas. Apa tindakan kita, apa langkah kita itu yang akan dicerna oleh alam, kemudian diproses oleh alam, dan alam akan memberikan kontribusi balik kepada insan manusia. Contoh ketika saat ini misalnya ada pembicaraan serius tentang lapisan ozon. Ketika terjadi
efek rumah kaca ketika terjadi penguapan, ketika polusi bumi sudah diambang batas, pembakaran-pembakaran yang asapnya membumbung tinggi, lingkungan yang demikian rusak, dikatakan bahwa mungkin pepohonan sudah diganti dengan bata-bata yang ditumpuk atau mungkin besi-besi yang dirancang arsitek. Yang terjadi apa? Maka habitat komunitas seseorang berubah dari bangunan alami yang berseberangan dengan pepohonan, berubah jadi betonisasi. Maka saya katakan itulah alam atau karma yang dirusak oleh manusia. Dipastikan lingkungan pasti rusak. Seperti halnya alas, mungkin hutan yang gundul, yang dirusak manusia, ditebangi. Mungkin perbukitan terjadi gundul, mungkin pantai menjadi erosi. Itu yang sedang terjadi. Maka seseorang telah melakukan perbuatan yang negatif, yang buruk, akhirnya menjadi karma yang negatif. Satu kesimpulan bahwa terus lakukan kebaikan-kebaikan, lakukan langkah-langkah yang positif di dalam kehidupan ini, sehingga hasilnya nanti positif. Lakukan kebaikan menghasilkan karma yang baik. Lakukan keburukan menghasilkan karma yang buruk. Itulah kehidupan yang senyatanya. Semoga catatan hari ini akan menjadi lebih baik. Apalagi, sudahlah, alam ini dirancang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirancang Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha segala-galanya. Dan kita yang akan jaga alam ini, kita yang bergerak seperti sunnatullah. Selama jiwa bersemayam di dalam raga, maka kita jaga lingkungan ini, kita jaga situasi dan kondisi agar terjadi stabilisasi kehidupan, agar ada semacam komunikasi interaktif antara manusia dengan lingkungan, komunikasi intensif antara manusia dengan alam semesta. Semoga kita mendapatkan imbalan yang baik, semoga kita mendapatkan karma-karma yang positif dalam kehidupan kita. Terima kasih masih bersama kami Sukamto Sastro di Mojo Channel. Bahagiamu, bahagiaku, dan bahagia kita bersama. Berkenan subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.